warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anna Maraton. Saya mahasiswa KPPK Prajataan G1 2024. Di sini saya akan tentang pramuka akan mewawancara dengan Bapak siapa Pak? Bapak Titus Bayu. Bapak Titus Bayu. Baik Pak. Di sini saya ingin sedikit bertanya Pak tentang lulus depan di SD Negeri 01 Mujibidang ya Pak. Baik Pak, saya ingin bertanya mengenai perihal SKK dan SKU. Itu pengertian dari SKK dan SKU itu apa ya Pak? Untuk SKU dan SKK itu yang dimiliki oleh siapa? Itu SKU itu syarat ketatapan umum, sedangkan SKK itu syarat ketatapan khusus. Jadi ada umum dan khusus ya Pak? Ya. Kemudian berikutnya itu mengapa SKK dan SKU itu penting ya Pak? Sangat penting karena SKU dan SKK itu merupakan syarat wajib untuk pramuka siaga naik ke tingkat-tingkat setiap golongan. Jadi ada 3 tingkat di pramuka siaga itu. Terus hal apa saja yang didapatkan oleh anggota setelah melakukan SKU dan SKK? Di dalam SKU dan SKK itu ada kegiatan-kegiatannya. Nanti siswa atau peserta itu biasanya nanti setelah melakukan yang ada kegiatan di dalam SKU tersebut bisa mendapat keterampilan, pengetahuan, serta mandiri dan sebagainya. Kemudian itu program kerja di SD Negeri 01 ini bagaimana ya Pak? Untuk program kerja berjalan dengan lancar. Untuk programnya itu ada latihan rutin yaitu ekstra pramuka, kemudian ada mengikuti kegiatan lomba prestasi siaga dan kegiatan kemah untuk yang penggalang, dan ada pramuka Garuda juga. Terus pertanyaan berikutnya Pak, dari segi postur pembina itu harus bagaimana atau memiliki prinsip dalam kepramukaan itu sendiri Pak? Untuk postur pembinaan tidak ada syarat khususnya, tetapi yang penting itu niat sama ikhlas dalam pramuka, mau berkorban untuk membantu mengajar dan membina anak. Terus berikutnya Pak, metode pembinaan pramuka itu apa saja ya Pak ya? Untuk metode yang di sini kan ada 2 tingkatan, yaitu penggalang dan siaga. Untuk siaga di sini itu dengan belajar dan bermain. Jadi karena anak masih umur 7 sampai 9 tahun, 10 tahun itu, jadi diterapkan dengan bermain. Lebih banyak ke permainan ya Pak ya? Iya, tapi juga menjurus ke untuk pengetahuan, keterampilan, dan agar anak lebih mandiri. Terus saya ingin bertanya juga tentang pemahaman dunia siaga, pramuka siaga ya Pak. Itu yang pertama itu pada pramuka siaga ini adakah kegiatan atau kegiatan apa yang dilakukan? Untuk siaga itu biasanya ada lomba prestasi siaga yang akan sebentar lagi nanti tahun depan di awal tahun. Kemudian untuk kemarin baru saja pramuka Garuda, tetapi tinggal menunggu pelantikan. Jadi siaga itu cuma prestasi siaga dan pramuka Garuda siaga. Kalau Garuda itu biasanya itu setiap tahun ya? Garuda setiap tahun. Kalau sudah siswanya itu memenuhi 3 tingkatan, itu mula, bantu, dan tata, berhak naik ke Garuda. Terus materi apa saja yang telah dipelajari dalam pramuka siaga? Untuk siaga itu karena masih umurnya 7 tahun sampai 10 tahun itu masih dasar-dasar saja, yaitu tentang PBB, tali temali, kemudian ada permainan, juga ada materi agama juga, dan pengetahuan umum. Jadi untuk sandi belum. Kalau sandi biasanya di penggalang sama semapur itu penggalang. Terus bagaimana struktur organisasi dan administrasi gugus depan di SD Negeri 01 Mujibidang? Kalau struktur organisasi sudah sesuai dengan dari keluarga, ya, dari ada ketua, kemudian ada sekretaris, kemudian ada bendara dan anggota.
kemudian apakah hal tersebut bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah disusun? Alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan lancar setiap tahunnya. Terus yang bertanggung jawab di gugus depan di SD Negeri 01 Masjid Gedang itu siapa? Untuk yang bertanggung jawab adalah Kamabigus, yaitu kepala sekolahnya, yaitu Bu Sri Saryati sebagai MPD. Baik Pak, terus menuju ke pertanyaan selanjutnya Pak ya, itu problematika pengelolaan gugus depan dan pembinaan di SD Negeri 01 Masjid Gedang itu seperti apa Pak? Untuk problemnya ini karena siswa di sini terhitung banyak, yaitu sekitar 300-an. Nah, untuk jumlah pembinanya masih kurang. Jadi dalam saat kegiatan atau latihan itu jumlah pembina dan jumlah yang dilatih itu tidak proporsional. Jadi misalkan satu pembina itu memegang beberapa kelas. Jadi siswanya yang banyak tapi pembinaan Iya, masih kurang. Terus mungkin ini pertanyaan terakhir ya Pak ya. Iya. Strategi pengelolaan gugus depan dan pembinaan di SD Negeri 01 Masjid Gedang. Ya, untuk strateginya di sini untuk pembina-pembina yang ada di mengikuti KMD agar nanti pembina itu juga mendapat pengalaman keterampilan dalam nanti untuk mendidik membina siswa yang akan dilatih. Baik Pak, terima kasih untuk ilmu dan sudah menjawab pertanyaan dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, mohon maaf ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mariatun, saya mahasiswa PPG Prasetya dan D1 2024. Di sini saya ingin bertanya tentang gugus depan di kuartir Kecamatan Mojokejang. Ya, ini untuk memenuhi tugas dari KMD Siaga. Langsung saja ya Pak ya. Saya ingin bertanya tentang pemahaman kegiatan Pramuka Siaga di Kecamatan Mojokejang. Ini yang pertama, di kuartir ini apakah sudah terdapat timeline tentang kegiatan terkait Pramuka Siaga? Untuk timeline terkait schedule jadwal di kuartir Ranting Mojokejang, tentunya sudah ada timeline sendiri, mulai ada kegiatan pesta siaga maupun nanti pelantikan Pramuka Garuda. Itu untuk kegiatan Pramuka golongan siaga. Sudah ada jadwal. Terus Pak, itu biasanya itu dilaksanakan pada waktu kapan ya Pak? Untuk pelaksanaan, yang pertama untuk golongan siaga itu ada dua nanti. Yang pertama untuk pesta siaga itu sesuai dengan petunjuk teknis dari Pacak Karanganyar, sudah turun. Insya Allah nanti di bulan Februari, tepatnya tanggal 4, dan nanti kita masih istilahnya rapat dengan Kamabigus, nanti akan kita laksanakan pesta siaga di Partai Ranting Mojokejang ini tanggal 4 Februari tahun 2025. Tetapi ini baru rancangan kami, ke depan mudah-mudahan nanti bisa di ACC oleh Kamabigus dan kemudian yang kedua itu ada kegiatan lagi namanya pelantikan Pramuka Garuda. Untuk verifikasi berkas Pramuka Garuda golongan siaga nanti hari Jumat besok tanggal 13 Desember 2024, dan untuk pelantikan calon Pramuka Garuda menjadi Pramuka Garuda nanti bulan Desember ini, tepatnya kita belum tahu tanggalnya berapa nanti, karena kita masih berkoordinasi langsung dengan Pacak, karena kita di bawah koordinasi dari Pacak Karanganyar. Baik Pak, terus bagaimana proses laporan kegiatan di kuartir ini setelah kegiatannya itu selesai Pak? Untuk laporan kegiatan baik itu pelantikan Pramuka Garuda Siaga, kemudian pesta siaga seperti itu, nanti akan kita laporkan yang pertama kepada atasan kami, pada atasan Kakwaran,
nanti juga ada laporan ke WhatsApp orangnya. Jadi semua kegiatan baik di tingkat siaga, penggalan dan penegak itu ada lapornya. Pak, terus siapa saja sih Pak penanggung jawab dari kuartir ini? Penanggung jawab dari kuartir Lenteng itu semua pengurus, jajaran pengurus yang sudah di SK-kan dari mendapatkan SK dari kuartir cabang Karanganyar. Jadi semua pengurus dari ketua sampai andalan Wakabina Muda, Wakabina Wasa, andalan ranting dan lain sebagainya. Semua bertanggung jawab, semua kegiatan dilaksanakan di kuartir Lenteng. Seperti itu ya Pak, dari kegiatan-kegiatan pramuka di kecamatan Iya. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya, dan bila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.